Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut sedikit lagi materinya. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa ujian nanti ada 20 soal pilihan ganda, lalu kemudian 5 soal esai. Ya, ujian dibuka dari mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Anda boleh mengerjakannya jam berapa saja. Ya, lalu kemudian ujian menggunakan UBL. Supaya mengerti bagaimana cara menjawabnya, membukanya UBL, maka kami menyediakan waktu untuk pelatihan, ya, training mengenai UBL itu tanggal 2 dan tanggal 3. Sedangkan UTS-nya tanggal 8 sampai tanggal 11. Lihat jadwalnya nanti dari Pak Ali sudah sampaikan kalau tidak salah. Lalu untuk botani farmasi itu hanya modul 1 dan modul 2 saja yang diujikan. Jadi dari mulai kormus sampai dengan daun majemuk. Penting Anda perhatikan di daun majemuk adalah perbedaan daun majemuk dan daun tunggal. Tadi sudah kita bahas, daun tunggal dan daun majemuk itu bedanya untuk membedakan secara fisik terlihat pada adanya tunas. Tunas aksilaris. Jadi seperti ini aksilaris tuh ketiaknya. Jadi kalau ini batang daun, lalu kemudian batang utama, lalu kemudian ini adalah tangkai daun, di sini ada tunasnya muncul. Nah, kalau ini tunas muncul, lalu kemudian ininya ada helaian daun, maka ini daun tunggal. Tapi kalau setelah ada tunas aksilaris di sini, lalu kemudian dari batang daun ini muncul lagi anak-anak daun yang lain, maka daun ini adalah daun majemuk. Tadi sudah digambarkan, dan itu ada semua di materi ya, tinggal dibaca saja, diulang saja. Anda tinggal masukkan di situ, tinggal diulang, dibaca. Materinya saya sudah sampaikan, nanti tinggal setelah ini akan saya linkkan ke YouTube ya, supaya Anda bisa buka semuanya. Namanya. Baik, saya lanjut lagi sedikit ke daun majemuk ya, yang tadi yang terputus. Akhirnya saya bisa masuk, Pak. Oh, syukurlah ya. Kenapa tuh? Bahagia banget, Mbak Lilis. Kenapa itu? Harus di-update lagi. Nah, itu. Di-update lagi. Sebentar, saya buka dulu. Inang. Nah, modul 2. Loh, kok kehapus sebentar. oh masih nggak ada ya? Apa Nawati? Hai. Ya. Saya cari dulu bentar. Modul 2. Modul 2, sesi 2, modul 2. Mana ya? Sesi 2, modul 2. Sesi 2, modul 2. Bentar, saya akan pilihkan dulu supaya nggak bingung. Sesi 2, modul 2. Modul 2.
Jaringannya ya, tunggu sebentar. Ini jaringannya bermasalah. Tunggu sebentar, saya lihat dulu. Dibuka di Zoom. Ini baru ketemu. Ya. Baik. Untuk teman-teman yang baru gabung, nggak usah khawatir, nanti materinya ada juga setelah ini. Nah, di modul 2, dari sesi yang kedua ini, kita akan lebih banyak pada, tadi sudah sampai di mana? Nah, di sini ya, contoh-contoh itu. Hanya contoh-contoh saja, supaya nanti Anda tidak terlalu sulit membacanya. Maka ini saya buatkan dalam bentuk video yang nanti bisa Anda download nantinya. Jadi kapanpun bisa dibuka. Kita tadi bicara mengenai letak daripada daun ya, disebut dengan filotaksis. Nah, ini yang pertama adalah roset, bentuk roset. Bentuk roset itu seperti ini. Jadi seperti rangkaian daripada daun itu yang terkumpul pada satu titik. Tadi kita mirip-mirip dengan yang menjari, tapi roset itu seperti kalau kita memotong daun-daun, kemudian kita ikat. Nah, Anda pernah lihat pasti daunnya dari wortel atau dari lobak, ya seperti ini. Kalau ini tapak liman nih, tapak liman. Liman itu gajah, bahasa Sangsakerta, jadi seperti tapak gajah. Nah, ini lihat, roset yang ada ini adalah roset akar, yaitu sekumpulan daunnya bertumpu pada akar langsung seperti tapak liman atau bertumpu pada umbi akar. Nah, contohnya adalah wortel dan lobak. Sedangkan kumpulan ini yang mirip dengan dengan roset yang tadi, itu yang tinggi ya seperti ini, itu ada di batang kelapa. Jadi adanya di ujung batang. Jadi bertumpunya pada batang. Tumbuhnya adalah pada batang. Jadi kalau kita membicarakan mengenai roset, ada dua. Roset yang nempel di tanah, itu disebut dengan roset akar. Ya, jadi dia bertumpu langsung pada akar karena tidak punya batang. Yang kedua, roset yang pada batang, di ujung batang. Contohnya ada kelapa ya. Kelapa ini kan, ini lihat ada tumpuannya pada satu titik. Ini juga sama pada satu titik. Bedanya ini batang, yang ini akar. Contohnya seperti itu ya, nanti sederhana sekali. Oke, yang kedua adalah terletak pada setiap buku atau setiap ruas. Jadi ada yang berada di ruas-ruas tertentu. Contohnya adalah daun mengkudu ya, mengkudu ini. Ini satu ruas nih, satu di mana tempat tumbuhnya batang, tumbuhnya daun dengan daun yang lain, ini satu ruas. Di setiap ruas perbatasannya itu disebut buku. Nah, setiap buku kalau ada contoh seperti mengkudu dan soka ya, bunga soka, ini berhadap-hadapan nih, dua. Ini juga sama, berhadap-hadapan dua. Ya. Nah, kalau yang lebih dari dua, dari setiap bukunya itu bisa 4, bisa 5 misalnya ya. Contohnya adalah oleander ini ya. Nah, ini 4 nih, satu buku nih. Jadi 2 bersejajar, 2 lagi seberangan, jadi seperti baling-baling. Ini juga sama. Ini bunga alamanda, bunga trompet ya, bunga kuning itu. Ini juga sama, lebih dari 2. Jadi bisa saja tata letak daun itu di ujung, itu disebut dengan roset, di ujung. Di ujung itu bisa dibagi 2, yaitu yang terdiri dari di ujungnya batang maupun di ujung daun ya, di ujung akar.
Nah, kalau yang dicontoh di ujung akar adalah wortel dan wortel dan lobak. Ya, tapak liman juga sama. Sedangkan di ujung batang itu kelompok kelapa ya, Coconus di atas. Nah, itu semua berkait-kaitan. Dari satu batang itu, semua batang daunnya itu bertumpu pada satu titik. Lalu kemudian ada yang tumbuh di setiap buku-bukunya. Ada yang 2, contohnya tadi mengkudu. Lalu kemudian ada yang lebih dari 2, contohnya alamanda. Ya. Nah, itu saja yang paling penting nanti di dalam ujian itu. Nah, yang lain saya jelaskan secara jelas karena kalau di rekaman itu agak bebas, kita bisa melihat waktunya, tapi kalau Zoom ini ada batasnya ya, nanti kita bisa lihat Anda kan ini sendiri. Ya, baik. Saya buka pertanyaan, silahkan kalau mau tanya, masih ada waktu nih. Silahkan nyalakan saja speakernya kalau mau yang nanya. Langsung. Kisi-kisinya, Pak. Itu tadi, kisi-kisinya. Kan ada tadi saya sebutin, ada pertanyaan yang ini, pertanyaan ini, ingat ya tadi? Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain, silahkan. Yang sambil kerja, jangan sampai keganggu, maka saya buatkan materinya. Anda bisa usulkan nanti ke dosennya masing-masing ya. Ke dosen masing-masing, Bu, Pak, tolong bikinkan rekamannya atau bikinkan videonya supaya kita bisa belajar gitu ya. Itu silahkan, diminta aja. Kan nggak semua yang ada videonya ya, belum ada ya yang lain. Masih kasih PowerPoint gitu aja, jadi Anda nggak kebayang gitu nanti. Oke? Iya, Pak. Iya, nggak kebayang bener. Ya, apalagi kayak kimia gitu ya. Terus pharmapreneurship bagaimana? Anda ngerti? Ngerti. Ngerti ya? Ngerti. Farmakologi 2? Lumayan. Lumayan, obat-obatan kebanyakan sudah tahu ya, sudah hafal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja karena ini waktunya berjalan terus. Nanti saya kasih saja linknya ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari Minggu ini. Anda sambil bekerja, yang di rumah juga ya istirahatnya terganggu. Tapi ini memang bagian dari tugas kita supaya nanti kita bisa bisa menyelesaikan ujian dengan baik ya. Sama-sama kita berinvestasi waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.